syafirin fil baraka wa barika minal muslimina ajmain wa natasaffahu wa natimu biha ila hadratin nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sadatid dunya wa mulukil ukhra syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد بغير جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة الشفاء وتفنى كل محنة وبلاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك بكل خير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس والضير إنك ولكل خير ومت لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك عمنا واغفنا شر ما أهمنا وعلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وأنت راض عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بفضل استجب دعاءنا واشفي مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين واجعل لنا من كل ضائق فرجا وكل هام وبلاء ضل بنا للغيب الخفي حجاب سر شامل ثاني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي واحفظنا إلى الممات من فتن الزمان والآفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وحصنا بالفوز في الجنان واختم لنا يا ربي بالإيمان وحصنا بالفوز في الجنان.
Nagib, bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para alim ulama dan jamaah sekalian yang sungguh-sungguh saya hormati. Apa? Boleh juga. Ya, alhamdulillah kita sudah memulai rangkaian peringatan Haul Syekh Abdul Somad Al-Palembani dan para ulama-ulama Palembang lainnya dengan rangkaian yang tadi sudah diceritakan, dan kita baru saja menyelesaikan insyaallah kita qarrub ilallah, karena pada akhirnya kepada Allah juga kita akan kembali. Ketika kita membaca Ratib Saman, kita, khususnya saya, teringat bahwa Ratib Saman ini pertama kali dibawa oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani adalah pada tahun 1772. Itu catatan mengenai kepulangannya yang pertama dari Makkah setelah dia belajar di sana sekitar 22 tahun. Dia pulang ke tanah air pertama kali ke Palembang itu pada tahun 1772 dan memperkenalkan Thariqah Saman besar 2. Sekarang 2022, berarti 250 tahun yang lalu. Luar biasa sumbangan Syekh Abdul Somad Al-Palembani bagi kehidupan keagamaan Islam di tanah Palembang, dan sesungguhnya bukan hanya bagi kita di Palembang, tetapi dirasakan oleh para umat muslim di seluruh wilayah Melayu Nusantara, di seluruh wilayah dunia Melayu. Kalau kita pergi ke makamnya, si Hat Nyai, Thailand Selatan, petunjuk di pinggir jalan itu ditandai selain dengan bahasa Inggris, bahasa Arab Melayu yang menyebutkan bahwa di sana makam Syekh Somad, ada 3 bendera. Ada bendera Thailand, ada bendera Malaysia, dan ada bendera Indonesia. Ini artinya apa? Ulama Palembang ini merasa menjadi milik mereka juga, menjadi milik orang Thailand Selatan,
Di sana makamnya ada sekarang ini, menjadi milik orang Malaysia karena perjuangan orang-orang Kedah dan lain-lainnya itu, juga disemangat Palembang dan wilayah Indonesia secara keseluruhan. Kalau kita baca studi sejarah mengenai hikayat Perang Sabi di Aceh. Perang Sabi itu kalau bahasa kita perang sabil, tapi Caro Aceh nyebutnya perang Sabi. Dalam bahasa lokalnya ada hikayat perang Sabi yang menjadi inspirasi perjuangan masyarakat Aceh ketika melawan penjajahan Belanda yang dikenal berlangsung sangat lama. Salah satu catatan manuskrip yang dipelajari oleh sejarawan Aceh jelas sekali menyebutkan bahwa hikayat perang Palembani, nasihatul muslimin. Jadi luar biasa ulama kita ini. Betul sekali bahwa tadi disebutkan beliau adalah wali min auliya Allah, ya. Jadi memang di dalam manaqibnya yang manuskripnya berada di tangan Kiai Andi Saripudin, dicatatkan berbagai karomah dari Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Karomah tanda bahwa beliau diakui sebagai orang yang mempunyai kelebihan karena kedekatannya dengan Allah, dan kelebihan itu karena dia bukan Rasul, bukan Nabi, itu disebut sebagai karomah. Kita semua pasti paham mengenai itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya kira juga ada ibu-ibu, ya. Syekh Abdus Somad Al-Palembani ini di dalam kitab-kitab Arab ketika bercerita tentang dia itu menyebutnya sebagai mu'ammar. Mu'ammar di situ berarti orang yang berumur panjang. Tadi sudah diceritakan bahwa kalau dihitung menurut kalender Masehi, kelahirannya pada tahun 1737. Sedangkan dia meninggal dari studi yang cermat yang kita lakukan pada tahun 1832. Itu berarti 95 tahun. Di antara kita di sini ada yang 95? Belum ada, ya. Kalau kalender Masehi. Tapi kalau dia kalender Hijriyah, hitungannya lebih panjang. Karena beliau lahir dan tercatat di dalam manaqibnya pada tahun 1150 Hijriyah. Dan beliau wafat itu di dalam manuskrip yang kami pelajari dengan Kiai Andi Saripudin yang disimpan di Perpustakaan Negara Malaysia, dicatat pada tanggal 17 Zulqaidah, dan itu dicatat sebagai haulnya. Kita mengadakan haul sesuai dengan catatan itu, dan setelah dihitung berarti pada saat itu 1247 Hijriah. Lahir 1150, meninggal 1247. Kalau hitung-hitungan budak sekolah, artinya 97 tahun. Memang beliau dikenal sebagai mu'ammar, orang yang berumur panjang. Tetapi yang anehnya, untuk waktu yang cukup lama, dia dicatat lahir 1704.
Mengapa bisa begitu? Karena studi sebelum kita mempelajari sumber Palembang itu hanya berdasarkan perkiraan. Perkiraan yang setelah menelaah sumber yang bernama Salasilah Negeri Kedah. Ada tokoh yang namanya Syekh Abdul Jalil yang dicerita mengajar di Jawa, di India, lagi oleh muridkahkan dengan tokoh perempuan Palembang yang disebut Raden Ranti. Berdasarkan ini kemudian dihitung-hitung ya, dihitung-hitung sehingga muncul perkiraan 1704 ya. Belakangan ada perbaikan 1714, ini oleh wong lain lagi. Seluruhnya itu ternyata salah. Karena apa? Itu Syekh Abdul Jalil yang mufti Kedah itu. Kalau benar tentu Syekh Abdul Somad ini bin Abdul Jalil. Tapi tidak pernah ada catatan yang menyebutkan Abdul Somad itu bin Abdul Jalil. Yang ada itu bin Abdul Rahman. Kebanyakan bin Abdul Rahman gitu. Ini setelah ditelusuri lebih lanjut, ada catatan dari Syekh Muhammad Yasin Isa, seorang ulama hadis yang luar biasa itu, mengambil pernah melalui jalur Syekh Abdul Somad. Dia mencatat namanya Syekh Abdul Somad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil. Jadi Syekh Somad ini cucung dari Syekh Abdul Jalil, bukan anak dari Syekh Abdul Jalil. Karena dia cucung, pantas baik keliru itu. Ya, kalau dia itu dicatat sebagai anak, jadinya jauh melesetnya itu. Untunglah sekarang sudah bisa diluruskan. Cuman jangan ada lagi wong Palembang melok salah. Iya. Kadang-kadang masih ada yang nulis ndak merekso lagi, nulis B1704. Karena itu saya senang sekali ketika Kiai Andi Saripudin pada gambar Syekh Abdul Somad yang di terbaru itu menuliskan 1737 sampai 1832. 1737 ini sangat penting sebagai koreksinya. Tadi saya katakan beliau berumur panjang, ya, wafatnya 1832. Sebelumnya diperkirakan dia wafat itu di bawah itu, karena ngitung lahirnya tadi, ngitung lahirnya 1704. Padahal di antara muridnya yang tercatat bisa kita pelajari misalnya di biografi yang ditulis mengenai Syekh Ahmad Khotib Sambas. Syekh Ahmad Khotib ini sangat terkenal karena dia tokoh yang menggabung antara Thariqah Qadiriyah dengan Thariqah Naqsabandiyah. Dia sebut, orang menyebutnya Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dia meninggalkan Sambas, belajar ke Mekah pada tahun 1820 dan belajar dengan Syekh Somad antara lain. Jadi masih hidup pada tahun 1820. Yang lebih belakangan itu adalah Syekh Nawawi Al-Banjari. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya wong Banten ya.
Kalau Sambas tadi kan wong Sambas gitu. Kalau Al-Banjari Banjar. Dulu di negeri Timur Tengah itu, khususnya di Mekah, Madinah, di Hijaz itu, kalau uang dunia Melayu ini disebut pertama-tama secara umum Al-Jawi. Itu bukan wong Jawa maksudnya, tapi wong Melayu, Al-Jawi. Sesudah itu disebutkan tempat lahirnya. Al-Jawi Al-Palimbani, artinya wong Palembang. Al-Jawi Al-Bantani, artinya wong Banten. Al-Jawi As-Samaroni, artinya wong Semarang. Iya. Kalau Al-Jawi Al-Patoni, artinya wong Patani gitu. Jadi pada tahun 1820 masih ada murid yang mencatatnya, yaitu Syekh Sambas ya, Khotib Sambas. Tahun 1830 itu yang mencatatnya adalah jalur Kiai Nawawi Banten. Ulama besar kita itu ya, banyak sekali menulis Kiai Nawawi Banten itu, dan kebanyakan tulisannya dalam bahasa Arab karena dia tinggal di sana. Jadi ulama-ulama Indonesia itu ulama-ulama Arab. Yang kita juga mungkin kurang tahu, ada anak Syekh Somad yang hebat, namanya Saikho Fatimah. Betul loh. Saikho Fatimah binti Abdus Somad Al-Falimbani. Dia itu dicatat sebagai salah satu di antara 3 ulama hadis perempuan pada abad ke-13 Hijriah. Hebat wong Palembang ini. Iya. Malah yang terakhir itu Gus Muamfik itu mengatakan bahwa Saikho Fatimah itu Hadratus Saikho. Hadratus Saikho itu kriterianya sama dengan Hadratus Syekh. Hafal 6 kitab hadis utama itu. 6 kutubus sittah. Hafal beserta sanad-sanadnya. Itu ndak baca mayang kenyo gitu. Karena itu dicatat dalam sejarah Kiai Nawawi Banten, selain belajar dengan Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, dia juga belajar dengan Saikho Fatimah dan belajar dengan bapaknya Kiai Marogan, Mas Agus Abdul Hamid ya, Mas Agus Mahmud. Mas Agus Abdul Hamid adalah Kiai Marogan, Mas Agus Mahmud. Mas Agus Mahmud itu dikenal di dunia. Kita wong Palembang lebih paham Kiai Marogan ya. Dalam catatan dunia lebih terkenal wong tuanya, cuman beliau meninggal tidak di Palembang. Beliau meninggal di perjalanan dan dimakamkan di Aden. Ya. Itu soalnya kan. Jadi anaknya pun macam itu, hebat. Bayangkan salah satu di antara 3 ulama hadis perempuan terbesar di dunia abad ke-13 Hijriah. Ini luar biasa itu kan. Berikutnya ya yang saya ingin sampaikan juga bahwa ketika lahir itu kan pada tahun 1737 beliau lahir. Itu masa Palembang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama. Hari ini kita di masjid ya Sultan Mahmud Badarudin itu pada masa itu. Tepat pada saat dia lahir, tentu masjid ini masih dalam tahap pembangunan. Ya.
Karena masjid ini secara resmi digunakan itu pada tahun 1748 kalau tidak salah ya, Kiai Andi ya. Pada waktu itu 1737 itu wong Palembang masih sholat di Masjid Lamo. Masjid Lamo di seberang sana. Cuma tak kata lagi sisanya ya. Tak kata lagi sisanya, tinggal nama jalannya baik. Nah, tapi kira-kira berhadapan, karena di tengah-tengah ini ada sungai. Ini yang menarik itu. Tetapi beliau ini cobaannya berat, karena belum setahun emaknya meninggal, belum setahun gitu ya, belum setahun. Emaknya meninggal dan bapaknya itu juga dicatat ketika umurnya 9 tahun bapaknya harus pergi gitu kan, karena bapaknya ini anak dari Mufti Kedah, anak Mufti Kedah gitu. Nah, dicatat macam itu, tetapi yang menarik ternyata tingkat pendidikan Palembang pada masa itu sudah hebat. Karena itu yang diceritakan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembani kepada anaknya yang akhirnya menulis manaqib itu. Salah satu yang sangat dikenangnya adalah seorang Sayyid ya, Sayyid Hasan bin Umar Al-Idrus. Dia mengakui bahwa beliau ini alim, alama, kemudian orangnya soleh, orangnya wara, dan ahli makrifat. Jadi tampaknya sejak dulu sebelum Syekh Abdul Samad ke Mekah itu sudah ada orang-orang berilmu tinggi yang ada di Palembang yang mengajar di sini, dan salah satunya adalah beliau. Dicatat gitu. Itu berarti beliau adalah guru yang istimewa. Sayangnya kita tidak tahu lagi di mana tempatnya, makamnya di mana kita tidak tahu. Gitu. Ya, kita perlu mencatat makam-makam ulama kita dan mulai menulis mengenai biografi ulama-ulama kita ini. Nah, ketika masa kecilnya itu, salah satu yang diceritakan di dalam manaqib, beliau menyaksikan Lailatul Qadar. Kita wong Palembang nyingok Lailatul Qadar. Cuman dia mengatakan tidak baca diceritakan dengan kata-kata, dengan tulisan. Keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Lailatul Qadar itu yang disebutkan. Kemudian cerita mak mano dia belajar ke Mekah itu diawali dengan mimpi. Mimpi dia macam melihat bendera lewat di udara menuju ke Mekah gitu. Nah, tiba-tiba dia terpikir mungkin ini semacam suruhan agar dia pergi ke Mekah, belajar ke Mekah, dan dijadikan Tuhan dalam tahun itu juga dia pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah zaman itu tidak mudah Pak. Iya. Katik pesawat kan, kapalnya kapal layar kan, kapal layar, belum ada kapal api ya. Karena itu jarang ada betino ke Mekah. Termasuk bini Syekh Somad ini yang ada di Palembang, tidak berani dia melok ke sana. Saro masuklah kita Palembangnya kan untuk pergi ke Mekah itu. Nah dari situlah kemudian dia mulai belajar ke Mekah itu. Dia belajar mula-mula ilmu syariah yang zahir,
Ada ulama-ulama Palembang yang sudah ada di sana jadi tempat dia belajar. Tapi juga dicatat betul dia ini belajar juga dengan ulama yang hebat-hebat. Ulama Mekah, ulama Madinah, dan ulama Mesir. Sehingga nanti kalau dia menjadi ulama hebat karena dia mempelajari dari ulama-ulama yang hebat yang silsilahnya dia pegang teguh gitu kan. Setelah sekitar 20 tahun dia belajar ilmu-ilmu zahir, mulai tertarik dengan belajar tasawuf gitu. Belajar tasawuf ya, rasa melekat dulu tasawuf itu. Dan menariknya di dalam manaqibnya itu disebutkan kitab tasawuf pertama kali dipelajarinya itu ada 3 kitab tasawuf. Yang pertama kitab Madarijus Salikin, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, balik lagi ke megang kunci Ka'bah, kunci makam Nabi, dan memelihara makam Nabi. Jadi posisi ini yang mengakibatkan banyak sekali ulama-ulama yang belajar dengan Syekh Muhammad Saman. Ada sesuatu yang menarik, itu catatan Syekh Siddiq bin Umar Khan. Ini lama dia ikut kepada Syekh belajar pada Syekh Muhammad Saman. Mungkin di antara muridnya dia yang paling lama. Dia mengakui bahwa di antara murid Syekh Saman itu yang paling cerdas tokoh Palembang ini. Iya, yang paling cerdas itu Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Karena itulah setelah dia belajar di situ, dia ditunjuk menjadi khalifah Syekh Saman untuk Mekah. Jadi khalifahnya untuk Mekah itu adalah Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Itu sebabnya dia itu mukimnya di situ, karena diamanati menjadi khalifah Syekh Saman di wilayah Mekah. Pendek cerita banyak ini, kalau diceritakan panjang gitu kan. Tetapi saya ingin memperlihatkan sedikit saja lagi. Pertama, buku-bukunya yang paling banyak dicetak adalah dua buku yang disebut sebagai Hidayatus Salikin dan Sairus Salikin. Orang Malaysia, dokter di Malaysia menelaah, mencari, ternyata misalnya Sairus Salikin itu ada cetakan Turki, bahasanya Arab Melayu. Ada cetakan Mesir, ada cetakan Mekah, ada cetakan di Singapura, selain cetakan-cetakan di Indonesia. Sehingga dia mengatakan bahwa ini kitab yang dipelajari di seluruh tanah Melayu. Dipelajari bersama Hidayatus Salikin. Nah sekarang Sairus Salikin itu dibuat semacam syarahnya. Yang membuat syarahnya ini orang Malaysia. Dan 4 orang doktor, ada yang profesor. Syarahnya itu kalau sudah selesai dicetak, Sairus Salikin kan 4 jilid. Per jilid itu kira-kira 1000 halaman. Jadi kalau 4 jilid 4000 halaman. Ya, akan menjadi karya besar sekali ini. Dan ini lagi proses ya, lagi proses. Saya nggak tahu sudah selesai apa belum, karena Dr. Khalid Muhammad itu pernah bertanya di Facebooknya, andai kata dijual 1000 ringgit Malaysia, kemahalan apa tidak? Kalau kita Palembang pasti nganggapnya mahal. 1000 kalau dikali-kali 5.000, 5 juta. Tapi memang itu besarnya luar biasa.
Yang kedua, dan ini yang terakhir yang ingin saya kemukakan, semacam pengakuan bahwa beliau waliullah itu ada dua. Pertama, orang pada masa sekarang, orang Malaysia itu yakin sekali ketika beliau mati terbunuh syahid, itu kepalanya itu dibawa ke Tiongkok, ke Bangkok gitu, untuk ditunjukkan kepada Raja Thailand, dan kemudian disimpan di museum di Raja Malaysia. Sampai sekarang menurut mereka tetap mengeluarkan darah. Itu. Tapi ini kan cerita mereka. Yang saya alami sendiri ketika pertama kali ziarah ke Sesomat, kita mencarinya itu, dan atas petunjuk dan di pemandu kita, kawan dari Kelantan, bertemu. Itu ketika kita membaca Yasin di makam itu, saya merasa heran. Di sekitar itu adalah perkebunan karet, tidak ada rumah sedikit pun. Tetapi ketika itu tiba-tiba ada bau seperti iwak teri digoreng. Ini dari mana itu? Sudah, saya tidak cerita apa-apa. Ketika kami sampai di penginapan, waktu itu kami menginap di Shah Alam, Selangor. Waktu itu saya kan bersama Kiai Nawawi Denci, bersama antara lain ke Mas Mustafa almarhum juga ya, yang di Bogor itu. Kiai Nawawi cerita, aku tadi nyium bau itu, bau ikan teri digoreng. Nah sama aja kok, aku nyium itu juga. Tapi ke Mas Mustafa lain lagi. Dia itu sepanjang kita maca Yasin nangis terus. Nangis terus. Rupanya dia nyium bau darah. Mungkin petunjuk bahwa dia syahid gitu ya. Mungkin semacam itu. Ini menurut wong tasawuf, yang nyium itu bukan hidung ini. Kalau hidung ini pasti samo. Itu pasti penciuman rohani. Mungkin ini salah satu indikator yang ingin ditunjukkan oleh almarhum ini, bahwa itu makam beliau betul, dan mungkin kita bisa berpegang kalau kita ingin ziarah makamnya ada di situ, di Bantrap. Waktu itu masih berbentuk gumpalan-gumpalan batu. Kalau sekarang sudah ada di semacam di tempat yang dibeton ya, sehingga berziarah lebih mudah dari sebelumnya. Saya kira ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Samad Al-Farembani sampaikan oleh Kiai Dr. Mas Haji Mal An Abdullah MHI. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini bisa terus meneruskan perjuangan dan dakwah Syekh Abdul Samad Al-Farembani. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan kita pada malam hari ini, mari kita tutup acara dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Ahmad Faudi, Kiai Haji Syekh Jawawi Idam. Kepada beliau kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم من رفع علمك. اللهم اهدنا بهداك ولا تولينا وليا سواك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك باسمك الله 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 الذي لا إله إلا أنت توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم نسألك باسمك العظيم المكتوب من نور وجهك العلى المؤبد الدائم الباقي المخلد بقلب نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك باسمك العظيم الواحد بوحدة الأحد المتعال وحدة الكون والعدد المقدس عن كل أحد وبحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تصلي على سيدنا محمد سر الحياة الوجود والسبب العظام لكل موجود صلاة تحفظنا القرآن وتبحمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنة ونور النعيم ونور الرزق الكريم وعلى رسول وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. خصوصا إلى صاحب الخال شيخ أبو سامر الفلنباني ثم إلى أرواح مذكورة. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم استر أمة محمد. اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذه الولاية الإندونيسية وسائر ولاية الإسلامية آمنة رخية. اللهم اجعل هذه الولاية الإندونيسية وسائر ولاية الإسلامية آمنة رخية. اللهم اجعل هذه الولاية الإندونيسية وسائر ولاية الإسلامية آمنة رخية. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم يا إلهنا وإلى كل شيء نحن وحدا لا إله إلا أنت. اقضي حاجاتنا يا الله. اقضي حاجاتنا يا الله. keberkahan Syaikhul Khul ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami yang hadir pada saat ini ya Allah. Iqdi hajatana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Sahibul Khaul Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mewakili segenap pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para jemaah sekalian, di samping kanan silakan untuk makan bersama satu halaqah 5 orang di ruang Darul Ridwan. Kami ulangi lagi kepada para jemaah sekalian, di samping kanan